Wah, seru banget deh itu pokoknya. Itu asal mulanya aku mulai di dunia broadcast tuh SMA ya. Tapi sebenarnya aku SMP tuh udah mulai bibit-bibit muncul karena di SMP itu ada beberapa artis, mungkin artis lawas lah. Seperti Novia Kolopaking itu rajin tuh colek. Ayo ikutan sandiwara radio atau sandiwara di TVRI zaman dulu itu seperti itu. Jadi figuran-figuran lah, jadi adiknya Novia atau jadi apanya Novia gitu kan, pemeran utamanya Novia. Setelah SMA baru tuh mulai terjun langsung. mulai menjadi ya nggak utama sih. Jadi kerja di Prambors, cuman jadi backup aja. Tapi lumayan untuk anak SMA kala itu ya, sangat lumayan banget. Tapi ya karena di Jakarta itu orang tua aku juga nggak terlalu pengen aku di dunia hiburan gitu ya, karena aku juga dari kecil juga udah nari terutama nari Bali, karena dulu bapak pernah tugas di Bali lama, jadi aku nekuni dunia tari Bali gitu ya. Setelah itu aku dimasukin ibuku di Guru Soekarno Putra Production GSP. Dulu sempatnya namanya Suara Mardika, terus berganti. Berganti itu. Aku sempet tuh nari-nari di situ tuh, Cik. Gitu. Cuman ya akhirnya ditarik ke Jogja. Perjalanan hidup ditarik ke Jogja. Awalnya pengen kuliah di Jakarta, maksudnya mau PTN mau PTS di Jakarta, tapi bapak nggak ngasih. Karena bapak bilang, loh kan kita semua keluarga ada di Semarang, waktu itu bapak pindah ke Semarang. Lebih baik di Jogja aja yang banyak mahromnya. Karena kamu anak perempuan harus ada mahrom. Dulu bapak berpegang seperti itu. Dulu sempat, karena saya ada perempuan yang takut sama bapak kan orang zaman dulu yang aduh gimana ya wah pokoknya gitu loh, strength banget gitu ya. Nah itu maulah langsung kita ke Jogja, tapi ternyata di Jogja tidak bisa diam, saudara-saudara. Jadi tetap di Jogja, balik lagi ke tuntutan hati. Awalnya pengen masuk ilmu komunikasi UGM. Awalnya, cuman orang tua tidak ridho. Akhirnya bapak suruh milih di PTN itu ya, dulu UMPTN namanya zaman kita kan. UMPTN itu kita, karena aku kelas IPS, yang milihnya cuma 2 pilihan. Dan berat-berat dulu milihnya ekonomi dan hukum. Sotau. Iya lolos dong dua-duanya, jelas itu. Berat dua-duanya. Nggak lolos, akhirnya saya masuk PTS, yaitu Universitas Islam Indonesia Yogyakarta UII. Pilih tetap akuntansi dan hukum, sama yang sesuai bapak inginnya itu, karena bapakku itu lulusan Fakultas Hukum UII juga. Angkatannya Pak Mau. Double dulu ya. Kuliahnya double. Siapa saya? Oh enggak, belum. Hanya UII akuntansi aja. Oh maksudnya ambil akuntansi dan hukum. Enggak, hukumnya enggak, akuntansi aja. Pilihannya kan 2, akuntansi hukum. Jadi berarti ngambilnya akuntansi aja. Ya udah kuliah di akuntansi, tapi tetap cuap-cuap juga. Terus mau gimana lagi nih habis itu setelah kuliah? Setelah kuliah malah kerja di dunia auditor, sesuai dengan jurusannya. Kuliah di dunia auditor, sebagai auditor agak lama itu 2 tahun kalau nggak salah ya, kurang lebih 2 tahun. Saya ngambil sekolah di UGM yaitu keprofesian akuntan. Selesai itu saya dapat, kalau sekarang S2 deh kayaknya ya, akuntan itu. Nah, saya pikir dunia saya ini auditor nih. Ternyata tidak, saudara-saudara. Ternyata setelah menjadi auditor sempat menjadi ibu rumah tangga dulu tuh, karena tidak bekerja sama sekali. Ini kehidupan baru yang benar-benar totalitas nih kalau menurut saya nih ya, nggak tahu orang lain nih, totalitas, karena saya memang diminta tidak bekerja. Harus saya melepas semua, tidak bekerja, totalitas sebagai ibu, hamil, melahirkan, menyusui, berulang-ulang seperti itu. Itu pekerjaan baru nih gitu ya. Tapi nikmatnya ada. Oh iya, karena juga bapaknya anak-anak ini pindah-pindah dari satu kota ke kota lain, kan mutasi dia. Seperti bapak saya dulu juga mutasi. Saya SD di mana, terus SD aja kebelah 2 tuh. Satunya di Denpasar, terus sisanya di Jakarta kayak gitu. Dan ini mendapatkan suami juga di Lalah. Itu juga pindah-pindah juga. Jadi anak saya lahirnya di mana-mana, ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Jadi anak pertama Jogja, anak kedua Jakarta, anak ketiga hampir Manado. Tapi
hamil besar pulang dan melahirkan di Jogja lagi. Yang keempat baru Surabaya. Nikmatnya apa? Yang paling nikmat dari itu? Ngeliat anak-anak tumbuh kembang yang pasti. Dan saya merasa mudah-mudahan nih Allah ridho ya. Maksudnya kita mengajarkan seperti surah pertama Al-Fatihah kepada anak-anak kan sampai sekarang dipakai terus untuk sholat. Jadi mudah-mudahan jadi amal jariah kita sebagai seorang ibu ya, mengajarkan surat awal itu ke anak-anak. Karena dipakai terus. Jadi saya kan ngerasa gini, wah rugi dong saya kalau misalnya yang ngajarin Al-Fatihah gurunya atau guru ngajinya gitu. Yang dapat pahala guru ngajinya, ya kan? Mendingan saya aja yang ngajarin. Toh ini anak saya sendiri dan saya juga pengen dapat pahala dari anak ini. Yaitu saya ngajarin Al-Fatihah mereka sampai bisa 4-4-nya. Jadi sekarang setiap sholat kalau mereka membaca Al-Fatihah kan kita gitu. Itu yang paling saya pikir momen yang paling wah nggak bisa diulang. Terus anak-anak sekarang udah ada yang udah mentas, udah berumah tangga atau? Belum, anak pertama masih baru bekerja ini, anak kedua kuliah, anak ketiga kuliah, ya keempat masih TK, nol kecil. Titik balik ada suatu peristiwa besar di kehidupan yang memang mengharuskan saya kembali lah istilahnya ya. Sempat juga itu oleng ya saat saya hancur lebur itu tadi dan saya kembali ke Jogja. Itu terjadinya di kota Surabaya dan saya kembali ke Jogja, memulai hidup baru di Jogja dan itu disupport oleh keluarga dan teman-teman luar biasa dan disitulah saya kembali ke dunia broadcasting nih. Jadi akhirnya kembali lagi menemukan Betul. jati diri awalmu itu ya. Iya. Sesuatu yang memang membuat kamu bersinar. Dari amin dalam. ya robbal alamin. Masya Allah tabarakallah. Jadi apa? Begitu dapat podcast, rasanya gimana itu? Apa yang kembali pada dirimu lagi? Ya, walaupun itu perbedaannya jauh banget ya Ciko. Dari kita misalnya dulu muda menjadi seorang penyiar, terus tiba-tiba sekarang di usia hampir 50 ya, kala itu hampir 50, itu terus kita kembali ke broadcast. Itu kan peralatannya sudah nggak kayak dulu. Dan itu kita belajar lagi sebagai emak-emak yang gaptek. Itu luar biasa bagi saya loh. Maksudnya kita bekerja sama dengan timnya kan anak Gen Z. Tim kreatif dari podcast yang mengawali saya pertama itu adalah anak Gen Z. Mungkin ini sebagai titik balik adalah saya podcast pertama kali dengan Niken, Citra Niken. Di ngobrol santai seputar bisnis. Ngobras bis namanya itu. Ini dari anak UI ya? Dari anak UI, ya betul. Awal podcast itu aku dicolek Citra Niken. Teman kuliah nih, waduh, besti KKN ku. Karena melihat aku tuh kegalauan kali ya. Aduh, sudahlah, ayo kita ini merilis stresmu, merilis depresimu dengan cara kan kamu seneng nge-host, seneng ngobrol. Ya udah kamu ngobrol aja. Disuruh ngomong sama dia. Akhirnya dibuatin program acara yaitu ngobrol santai seputar bisnis atau ngobras bis dulu namanya. Yang narasumbernya adalah teman-teman kita di akuntansi 93 UII kayak gitu. Tapi karena itu kondisinya lagi Covid Ciko, jadi pakai IG live karena kondisinya Covid dan kita nggak boleh ketemu, pakai IG live. Sempet pernah ada lockdown dibuka, itu kita pakai masker, pakai apa sih dulu namanya? Nah itu akhirnya, tapi karena kita tetap takut karena saat itu kan lagi besar-besarnya tuh ya masalah Covid, jadi kita tetap kembali lagi ke IG live. Tapi malah IG live itu bisa sampai menjangkau keluar Jogja gitu, yang di Jakarta bisa kita ngajak ngobrol, bahkan sampai ke Padang waktu itu Wisda, dia bisnis rendang Kanari itu, nah kita ngobrolin tentang rendang gitu, kayak gitu. Itu cikal bakalnya ngopi itu ngobras bis. Setelah Niken itu acara ternyata itu ditonton tidak hanya anak UI aja. Ternyata teman-temanku yang di Jakarta juga nonton, SD, SMP, SMA. Akhirnya temanku, salah satunya teman SMP, SMA menawariku untuk jadi host juga. Ya udah kita buat program acara yuk, cerita seru anak Tebet. Siapapun yang dulu tinggal di Tebet, sekolah di Tebet,
ayo yuk kita angkat cerita apapun yang menarik dari mereka saat ini gitu kan, karena sekarang profesinya macam-macam kayak gitu, ada yang konsultan, ada yang mungkin jadi psikolog, ada yang di COVID itu kita banyak banget tuh memanggil dokter, memanggil dari teman-teman tempat itu ya, memanggil dokter, terus dokter tentang paru juga karena COVID, habis itu juga tentang ahli gizi untuk kesehatan proteksi dari COVID. Terus teman-teman yang kena COVID pun kita interview gitu, gimana nih selama sakit COVID sampai rumah sakit, sampai dipasang alat pernafasan bantuan gitu, bantuan pernafasan tuh gimana kesan-kesannya gitu, ceritanya kayak seperti itu. Jadi ini seru juga gitu, seru, dan itu bertahan lama sampai di tahun 2023 kalau nggak salah, 2023, dan ternyata setelah itu saya pikir saya istirahat nih, kayak nggak ada lagi nih program. Ternyata ada seorang IO, sebuah IO yang di perusahaan, salah satu perusahaan kesehatan nasional, meminta saya untuk memprogram acara, dan mereka membuat acara podcast yang serius gitu. Ya anggaplah kemarin podcast IG Live itu tidak serius karena kita pakai alat ala kadarnya, hanya dengan HP, terus dengan light, pakai ring light itu aja seperti biasa. Sedangkan ini dengan studio yang lumayan proper gitu ya. Jadi tadi dengan studio yang lengkap. Oh iya, yang proper ya. Kemarin kan cuman ini ya, peralatan rumah tangga. Jadi benar-benar langsung nih. Iya nih, udah nge-mix segala nih, nge-mixer audionya juga gitu ya, proper semua. Oke, itu akhirnya kita membuat podcast pertama kali tentang dunia kesehatan, tapi karena kayaknya viewsnya nggak terlalu bagus gitu, karena memang podcast tuh analitiknya kan memang harus lihat itu ya. Dan ternyata akhirnya kita merubah konsepnya, udah random aja dulu, jadi sambil mencari nih kita ntar cocoknya apa nih temanya gitu. Ternyata Gen Z yang banyak nonton podcast saya, emak-emak. Di analitik Gen Z, obrolan soal apa akhirnya? Gen Z tentang gen strawberry, tentang gen sandwich, tentang mental health. Akhirnya gitu, tentang pernikahan dini, tentang pergaulan bebas, tentang hamil di luar nikah, sampai seperti itu kita bisa. Gak ada batasan nih mak ngobrolin soal anak-anak ya. Iya, dan kita manggil bidan juga gitu, manggil dokter seperti itu. Akhirnya yang nonton Gen Z. Akhirnya kita saat itu baru 30 episode, saya ingat banget 30 episode. Dan akhirnya kita ngambil memang, ayo udah kita ngebahas Gen Z aja deh, sama hal-hal yang lagi tren, misalnya kayak drakor yang lagi tren apa kita bahas, Samdalri kayak Queen of Tears atau kayak gitu, atau Gadis Kretek itu sempat kita angkat semuanya gitu, kayak gitu. Ini akhirnya tercurah nih di tahun-tahun 2024 sampai 2025 ini ya, tercurah. Saya pengen sebagai ibu gitu ya, ibunya Gen Z kan, karena ini sekarang udah labelingnya tuh ke aku tuh mamnya Gen Z gitu. Pengen banget nasehatin para Gen Z gitu ya, tapi dengan cara yang tidak menggurui, entah ngingetin sholat tepat waktu, entah ngingetin kamu harus rajin sedekah juga, yang hal-hal yang relate tapi gampang dicerna gitu. Itu aja sih keinginan podcast itu, seperti itu, kayak gitu. Wah, itu kayaknya ngalir deh, Ciko. Kayaknya gini, kita tuh berguru dengan keadaan, dengan diri kita sendiri. Mungkin satu ini ya, mungkin saya nggak bisa, tiap manusia masing-masing ya. Tapi ini mungkin siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi juga dan motivasi teman-teman ya, kayak gitu. Jadi saya itu mempunyai anak autis. Mungkin sabar saya diawali karena punya anak autis. Gitu, karena dia harus terapi dari usia 2 tahun sampai sekarang usia 21 tahun. Itu kan terapi terus, ke rumah sakit terus, bolak-balik, dan saya pikir dia adalah profesor saya gitu. Karena dengan adanya anak autis di tengah-tengah keluarga kami itu, kan saya belajar terus jadinya ya. Ikut workshop lah, ikut apalah gitu loh, baca buku, beli buku-buku psikologi lah,
belajar. Jadi saya kayak orang kuliah lagi, tapi ya kayak gitulah gitu loh. Tapi akhirnya ngerti pola makan, saya ngerti free gluten, free kasein, glukos, itu saya ngerti jadinya gitu. Terus obat-obatan apa yang untuk anak autis gitu, saya ngerti. Nah, itu mungkin kesabaran saya tuh di situ. Jadi saat terkena, udah biasa badai, saya anggap badai lah anak autis ini. Jadi saat kena hujan gerimis, Hujan gerimis. iya. Oke. Jadi B aja gitu loh. Jadi ya kalau dilihat saya sekarang mengalami kehancuran rumah tangga, kehancuran bisnis juga kayak gitu ya. Terus saya sekarang kena kanker juga. Saya sekarang perjuang kanker gitu, dan itu belum sembuh, masih berjuang lah itu. Jadi saya ngerasa melihat pas vonis-vonis ini mendatangi saya, ya saya bilang udah Allah, kembali ke Allah, terserah aja. Terserah Allah aja. Yang penting saya jalanin. Kalau teman-teman semua ya, kalau misalnya teman-teman menghadapi suatu masalah atau musibah, itu hadapin aja, mengalir aja. Percaya pasti Allah itu akan menyertai kita semua. Percaya aja, pegang aja bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Surat Insyirah ya, Al-Insyirah. Gitu. Itu percaya aja di situ, kamu yakin aja. Dan satu hal, sholat harus tepat waktu, azan langsung sholat. Karena kalau kita tepat waktu, semuanya akan tepat. Makasih banget ya. Iya, makasih juga teman-teman ngobrol happy bareng Yui. Tetap ditonton terus ya episode menariknya.